ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kula panjenengan sami tansah ningkataken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ngginakaken punapa kemawon ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Allah Subhanahu wa taala paring kita hati manah nggih. Salah satu fungsi ingkang paling ageng nggih menika supados kita sedaya niku ngakoni nggih, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang wajib kita sembah. Jadi syukur yang pertama niku syukurnya dengan hati, mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang harus kita ibadahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nggih paring dumateng kula panjenengan sami lati, lisan, nggih. Fungsinipun boten kok napa kagem ngendikan, kagem ngobrol mriko-mriki. Ingkang paling ageng nggih menika kita ginakaken lisan punika untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Atau nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita ekspresikan dengan lisan. Kalau niki wau kan hati kan mengakui nggih. Nah, kalau lisan niku ngetokke isi atinipun ngoten. Nggih, yang paling jelas kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Matur suwun ya Allah, segala puji bagi Allah ingkang sampun maringi sedaya punapa ingkang kita betahaken wonten ing panggesangan punika. Ingkang angka 3 nggih menika syukur ngagem arkan. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala paring kita sedaya anggota badan ingkang lengkap. Insyaallah mboten enten le cacat niki. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu. Sebenarnya cacat niku pun juga mboten aib niku, sanes aib nggih. Cacat itu adalah justru kelebihan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nggih, ampun logikanipun ampun dibalik. Nggih, cacat niku ketika kelak kita kembali kepada Allah, maka kita akan diberikan hak kita sebagai orang manusia yang normal. Di akhirat bakal dikembalikan. Ada orang-orang yang terlahir dalam keadaan autism. Usianya sejak kecil sampai dia dewasa niku pikiranipun boten maleh.
nggih, kados cah cilik. Nah, dadi walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah tua, namun boten saged nalar, boten saged berpikir kewajiban-kewajiban ingkang dipun wajibaken Allah. Diajari napa-napa niku nggih boten saged. Nggih, tiyang ingkang menika niku insyaallah mangkih wonten ing akhirat badhe dipun paringaken punapa ingkang boten dipun paringaken wonten ing donya. Pikiranipun dibalekke dan di akhirat kelak dia termasuk penghuni surga. Senajan wonten ing donya nika boten salat nggih. Karena napa? Lah pikirane mboten nyandak ngoten nggih. Ngertos nggih, autis ngertos nggih. Nggih. Nah, kita alhamdulillah ingkang hadir wonten ing kajian subuh barokah nika insyaallah sedaya terlahir dalam keadaan sehat akalipun lengkap arkanipun. Sehat akalipun lengkap anggota badanipun. Maka kita gunakan nggih. Segala yang telah Allah berikan dari anggota badan yang lengkap niku untuk beribadah kepada Allah. Nah, niku bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nggih, selain kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur menggunakan anggota badan, yang keempat adalah bersyukur dengan cara berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara kita mendapatkan hidayah atau perantara kita melakukan amalan kebaikan. Contonipun ngeten. Niki wau jenengan badha sahur, setelah dahar sahur nika tilem bali turu nggih. Nah, saking anglere adzan mboten krungu. Lelalah digugah kalih garwane. Bang, Mas, Pak, Yang, Beb, dan lain-lain panggilan yang biasanya digunakan masing-masing. Sampun adzan, monggo tindak masjid, salat subuh. Niki ten masjid, ten mushola Assalam, enten subuh barokah, leng ngisi Ustaz Solikin. Kowe ngerti Ustaz Solikin ta? Nah, nggih ta. Ngerti Ustaz Solikin lho kan. Tindak masjid mengke ben ngerti Ustaz Solikin kaya apa. Lah akhiripun wudu, kemudian tindak wonten masjid salat subuh. Lah niku bentuk syukur yang keempat adalah berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara kita berbuat kebaikan. Matur nuwun ya garwaku. Matur nuwun tadi sudah dibangunkan salat subuh. Lah niku termasuk bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada orang lain. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, shalawat saha salam kita aturaken, kita curahaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah dalam meniti jalan beliau yang lurus. Selalu kita berharap bahwasanya kita termasuk dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih saderenge nyuwun pangapunten niki suarane kula ra diserak. Nggih alhamdulillah pagi niki sudah agak mendingan daripada 2 hari kemarin. Kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad niku hari serak kula. Jadi banyak jadwal setelah misalkan ngisi buka bersama. Biasanipun kan bukane niku es nggih. Nek ustad kan biasanya jatahe 2 napa 3 ngoten, mboten setunggal kados rencangipun. Nah, dikai 3 es kabeh diunjuk langsung serak. Gek iftaripun nggih gorengan. Maem gorengan lengo unjuk es nggih pun lengone mandeg. Nggih niki alhamdulillah pagi ini sudah agak mendingan. Nggih salajengipun Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sepagi ini nggih. Hari ini itu usianya masih sangat pagi, ba'da subuh. Namun kita sudah memulainya dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, okay? Bangun tidur tadi kita sudah dikaruniakan iman sehingga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ingat yang lainnya. Ya, bangun tidur langsung maos donga, maos zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terbiasa mboten niki? Terbiasa nggih. Menawi dereng biasa dipun biasaaken. Karena ini juga nanti juga termasuk syukur dengan apa? Dengan hati sekaligus dengan lisan. Lagi tangi turun niku langsung syukur niku lho. Ya. Mboten tangi mak gregap langsung golek mimik, langsung golek maem. Merganipun pun mepet subuh langsung glek. Kok ndak rasa sahur. Nah, tapi kita bangun dalam keadaan ingat kepada Allah, kemudian berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Eling marang Allah Subhanahu wa taala saderengipun eling marang liya-liyanipun. Nggih enten tiyang ingkang bangun niku magrib gap golek ces-cesan wargane ndek bengi pas bobok dolanan HP. Nah, tangi HP ku urung dices, padahal iki aku mau kerja maka jam 6:30. Nek ra lek dices wis piye ra iso nggo HP. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dipun elingaken marang Allah Subhanahu wa taala sebelum kita eling liya-liyanipun. Karena mungkin di antara kita atau di antara manusia niku ada yang tidur tadi malam tidur dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia bangun itu masih dalam keadaan kufur. Nah, ada juga orang-orang beriman yang dia itu tadi malam tidur dalam keadaan beriman dan bangun pagi ini ya masih dalam keadaan iman tapi tidak eling marang Allah Subhanahu wa taala. Lah kita membiasakan diri tidur dalam keadaan mukmin, bangun dalam keadaan mukmin yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki patut kita syukuri niki. Nah, niku ingkang angka setunggal. Kemudian kebaikan yang lain adalah ada yang setelah bangun baca doa kemudian ambil air wudhu sholat. Nah, lengkap syukure kan ini kan. Eling Allah, maos doa, kemudian menggunakan anggota badannya untuk wudhu dan juga sholat. Lengkap syukurnya sudah kelas yang ketiga. Nah, nanti matur suwun melih kalih garwanipun pun dibangunkan. Utawi nek mboten gadah garwa nggih matur suwun kalih ingkang woro-woro sahur-sahur. Tur nuwun yo kowe mau sahur-sahur aku langsung tangi, suaramu banter banget misalnya ngoten. Lah kemudian ada juga yang bangun masuk ke kamar mandi ini. Amalan-amalan kecil yang harus kita biasakan nggih niki nggih. Masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Amal sunnah. Niki juga harus kita biasakan nggih. Ampun mentang-mentang kebelut langsung mak bludas-bludus ngoten nggih. Dan kamar mandi niku kedah kita biasakan maos donga. Mboten ketang bismillah. Amargi daruratipun sampun di ujung tanduk. Salajengipun nggih menika kita niki wau sampun melaksanakan makan sahur di akhir waktu malam. Nggih ada keutamaanipun tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah kalian makan sahur karena dalam sahur niku terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mboten cekap dugi mriku mawon, setelah sahur bersiwak, sikat gigi niku nggih sunah. Wudu malih persiapan salat subuh. Nggih, sasampunipun bersih-bersih wudu, kemudian jalan menuju masjid untuk persiapan sholat subuh senajan dereng adzan. Nah, langkahipun kita sedaya wonten ing masjid niku mawon sampun dietang pahala. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid, setiap kaki yang dilangkahkan menuju masjid, langkahnya niku sedekah.
Kemudian man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang berwudu, bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid, maka langkahnya itu akan dihitung, yang satu sebagai penghapus dosa, yang satu untuk meninggikan derajat. Lah niku sudah kita lakukan pagi ini, sudah kita biasakan. Nah, kenapa kok orang yang sholat berjamaah di masjid niku lebih utama? Salah satunya adalah langkah mawon niku dipun etang Pak, dipun anggap pahala Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah nek salat ten griya kan misalnya bapak-bapak nggih salat subuhipun ten griya niku dia tidak mendapatkan keutamaan jalan menuju masjid niku. Lah kemudian azan nggih. Azan, mendengarkan dan bahkan menjawab azan. Niki nggih dipun etang kebaikan nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Bukhari. Tidaklah mendengar kerasnya suara azan dari golongan jin maupun manusia ataupun golongan yang lainnya, kecuali azan itu akan menjadi saksi kebaikan baginya di hari kiamat. Mendengar suara azan, dengar dalam artian itu mendengar kemudian seneng. Nah, kalau orang-orang yang di hatinya sakit atau bahkan orang-orang kafir niku krungu azan niku kupinge loro, gresula. Suara apa sih? Brebeki kuping ganggu wong turu. Lah misalipun ngoten. Nah niki mendengar kemudian seneng. Lah mendengar, subuh, ambil air wudu datang ke masjid. Mendengar adzannya saja itu saja sudah menjadikan kita memiliki kebaikan. Belum juga menjawabnya. Kalau menjawabnya nanti kebaikannya ada yang lain. Nggih menika hadis ingkang dipun riwayataken Umar bin Khattab. Idza qala al-mu'adzinu Allahu akbar faqala Allahu akbar thumma qala al-mu'adzinu asyhadu an la ilaha illallah faqala asyhadu an la ilaha illallah wa qala asyhadu anna muhammadar rasulullah wa qala asyhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala hayya 'alas shalah faqala la haula wala quwata illa billah wa qala hayya 'alal falah faqala la haula wala quwata illa billah, sampai adzan yang terakhir, min qalbihi dakhalal jannah. Apabila muadzin niku mengumandangkan adzan nggih, Allahu akbar, kemudian kita mengikuti Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan lil ibadah. Min qalbihi, yang dia niku mengikuti suara adzan niku karena keikhlasan manahipun. Dakhalal jannah, masuk surga dia. Penak buatan. Nggih. Ringan banget niku nggih. Nah, monggo kita coba biasakan. Lho Tat, adzane kathah Tat. Ngrungokne adzan kene kono ya adzan. Lah kene lagi Allahu akbar kono wis la ilaha illallah le diikuti yang mana Tat? Yang diikuti yang paling dekat. Atau yang kalau paling dekat belum terdengar adzan, yang jauh sudah terdengar lebih dulu di telinga kita jawab. Nggih. Ngoten. Soalnya adzan saut-sautan. Di zaman Rasul adzan ya cuma di Masjid Nabawi. Kemudian setelah adzan kita melaksanakan sholat. Oke, masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian dilanjutkan sholat fajar. Juga memiliki keutamaan. Di antaranya adalah sholat fajar, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar niku lebih baik tinimbang donya sak isine. Lah niku kedah kita yakini nggih. Ya. Umahe sholat fajar kok uripku ya cek melarat-melarat wae jare luwih apik timbang donya sak isine. Lah itu kita enggak yakin kalau kayak gitu. Jangan sampai kita beribadah niku karena ngarepke balasan donya. Nggih, salat fajar niate ben aku sugih. Lah wong hadise wae ngendikaaken
Sapa sing salat fajar, maka dia mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti nek salat fajar bakal sugih, ngoten. Mboten nggih. Jangan mengharap balasan di dunianya dulu nggih. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas ketika di akhirat dengan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita yakin. Nah, kalau kita mengharapkan balasan secepat di dunia, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berikan, namun di akhirat sampun zong, kosong, sampun diberikan di dunia sehingga di akhirat wis gek ben wis tak kek ning donya sesuai dengan permintaan jenengan. Saiki kowe wis ra ndek apa-apa. Ngoten. Karena orang yang beriman itu selain dia mengharapkan kemuliaan hidup di dunia, baik mulia dalam harta, mulia dalam yang lainnya, dia juga harus lebih besar pengharapan kemuliaan terhadap kehidupan akhirat. Nah, kemudian sholat subuh, melaksanakan sholat subuh merupakan melaksanakan salah satu kewajiban ingkang dipun wajibaken Allah marang kita sedaya. Kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah setiap hari rutin, maka akan terhapus dari diri kita sifat-sifat ciri-ciri orang munafik. Laisa sholatun athqalu 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fiha la atauhuma walau habwan. Rawahul Bukhari. Tidaklah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka itu tahu balasan pahala yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya dia akan mendatangi masjid dalam keadaan, meskipun dalam keadaan berangkang, merangkak, ngesot. Hadis riwayat Bukhari. Seandainya Allah niku tampakkan nggih pahalane nek mara nang masjid nek isya kuwi pahalane 1 miliar. Ra ono wong ning omah nek isya. Bahkan ibu-ibu le sunnahnya sholat wajibipun ten griya niku langsung budal wonten masjid. Mang cobi nggih, cobi masjid Mushola Hidayatul Islamiyah atau Mushola As-Salam niki sing sholat subuh. Ya. Shaf pertama 100.000. Shaf kedua 50.000, shaf ketiga 20.000. Si-sian, Pak. Nggih. Mang cobi. Nggih. Nggih niku namun guyon-guyon mawon niku. Kan enten meme gambar niku dijerengi duit kan dikei tulisan nek ngene iki jamaah semangat. Nah, dijerengi duit lek gogok kene entuk duit niku ngoten. 100.000, 50.000, 20.000. Nah, kalau kita berani berkorban demi angka 100.000, 50.000, 25.000, bagaimana dengan yang sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis niki? Ya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang munafik itu mengetahui apa yang ada dalam balasan yang diberikan untuk sholat isya dan sholat subuh niku, maka mereka akan mendatangi masjid walaupun mereka harus merangkak, walaupun mereka harus uyuk-uyukan, walaupun mereka harus antri panjang. Jenengan ngertos tiang-tiang menawi enten bantuan leng antri ning kelurahan niku sabare mboten ketang niku nggih. Sabar banget, sing penting itu. Nah, ketika kita di masjid harusnya seperti itu. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala belum menampakkan balasannya. Nah, nanti kita ketika di akhirat kaget, balasannya ageng sangat. Nggih. Nah, niku keutamaan, salah satu keutamaan salat subuh. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir, doa antara adzan dan iqamat, juga zikir dan doa setelah subuh. Nggih, lebih dari itu setelah subuh niki masih ada kajian ilmu. Taklim, subuh barokah. Subuh barokah niku identik kalih napa niku? Identik sarapan bersama nggih, Pak? Nggih. Biasanya nggih. Tapi niki sarapannya sampun diajukan niku wonten griyan dhewe-dhewe ngoten nggih. Nggih, subuh berkah. Walaupun tidak ada makan pagi, tetap kita adakan ceramah, adakan tausiah atas dasar thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi kita sedaya keutamaan. Nggih. Lah nanti setelah ini kan ada amalan yang sangat besar sekali pahalanya.
Termasuk terhitung sejak sholat subuh tadi sampai nanti terbit fajar niku ada amalan yang sangat besar luar biasa dipun ngendikaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin qala tamatan. Sapa sing salat subuh dalam keadaan berjamaah, kemudian setelah sholat niku dheweke niku lenggah, qa'ada yadhkurullaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, tsumma shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat, kanat ka ajri hajjatin wa umratin. Pahalanipun setara kali haji dan umrah. Nabi masih meyakinkan lagi, tamatan. 3 kali. Sempurna. Nggih. Tegesipun zikir ba'da subuh sampai terbit matahari niku nggih bentukipun kathah nggih. Nggih zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah sampai terbit matahari, duduk baca Al-Qur'an. Nggih, sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Thalabul ilmi niku juga termasuk bagian dari zikir. Nggih. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nggih, sampai detik ini nggih kita melaksanakan hal-hal yang kula sebataken niku wau, semuanya adalah atas izin dan atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang di sekitar kita sedaya niki ingkang boten dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala hadir wonten ing masjid. Nggih, bukan berarti dianya yang tidak mau nggih, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan rasa ketidakmauan niku. Allah tidak ridho kalau dia hadir ke masjid, misalipun karena mungkin dia terlalu banyak bermaksiat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala boten ridho dia datang ke masjid mengikuti sholat subuh berjamaah atau mengikuti kajian Ahad pagi niki. Jadi kita tambah lagi syukurnya kepada Allah karena Allah telah meridhoi kita hadir ke masjid, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, dan nanti kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Pahalane seperti orang yang berhaji dan umroh secara sempurna. Loh, berarti itu bisa menjadi penggugur kewajiban haji no tak? Penak men nggih. Lah mboten nggih. Tetap kewajiban haji bagi yang mampu haji ke Baitullah nggih, ke Masjidil Haram, bagi orang yang mampu tidak terhapuskan dengan amalan niku wau. Saya mampu dite enek awake yo sehat, tapi aku ora usah mangkat wong enek gantine kok. Bar subuh tak nggokok ning masjid ae zikir nganti terbit matahari baru tak salat 2 rakaat. Wis kaya haji. Wis rasa haji kan, rasa ning Baitullah kan. Mboten ngoten nggih. Pahalanya setara namun amalnya mboten setara nggih. Amalan orang-orang yang berhaji niku nggih banyak di ritual amalannya itu di Masjidil Haram dan sekitarnya. Tidak menghapuskan kewajiban orang yang mampu haji untuk berhaji ke Baitullah. Jadi niki mboten saged dipun dadekaken dalih utawi alasan bagi orang-orang yang mampu melaksanakan haji ke Baitullah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih, insyaallah wonten ing enjang punika kita bakal bahas tentang memburu ridho Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula tanglet panjenengan sedaya, lebih utama mana? Lebih baik mana? Antara orang yang beribadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun akhlaknya buruk, dia sombong, dia suka iri, dia suka menyakiti orang lain, dengan orang yang dia tidak beribadah kepada Allah namun dia memiliki akhlak yang baik, sosial yang baik, rendah hati, mencintai sesama. Saya pun di Bapak Ibu. Mboten enten opsi ABC ini nih. Dadi nggarepe rada angel. Kalau kita pilih salah satu misalipun, yo apik sing ibadah, senajan dhek iki sombong, senajan dhek iki akhlake kurang baik, dhek ibadah. Ya ora bener niku nggih. Soalnya sombong niku nanti nggih perantara amal buruk yang lain niku nanti. Kalau pilih yang kedua, larang ibadah sik
tapi akhlaknya bagus. Biasanya pun kita lebih cenderung kepada yang kedua. Nggih. Wis mending kae wong ora tau nglarani wong, kayak karo wong apik, sedekahe akeh. Tapi ora tau ngibadah. Biasanya ten desa niku lek diakui yang kedua. Mending iki timbang kae gayane salat ning ngandha wong ae ning endi-endi. Nonton nggih. Lah ini pernah ditanyakan kepada seorang alim. Seorang alim ditanya dengan pertanyaan itu, "Wahai Syekh, mana yang lebih baik antara orang yang beribadah kepada Allah, rajin ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, tapi dia itu sombong, besar kepalanya, kemudian sering nyakiti orang lain, tanggane niku ngerasa ngerak nyaman dadi tanggane wong kuwi." Neng dalan gereng petuk niku aroh-arohe lumayan, guyu tok wis lumayan. Nggih. Lah iki ra tau, petuk tanggane niku nggih mlengos malahan niku. Naudzubillahi min dzalik nggih. Sama yang kedua, orang yang dia tidak beribadah namun dia sosialnya baik. Dia berbuat baik kepada orang lain, dia mencintai orang lain, banyak bersedekah, kemudian ngayomi orang-orang yang di sekitarnya. Mana yang lebih baik, Syekh? Nah, orang alim menjawab. Ini jawaban orang alim niku biasanya umum, menyeluruh, ngerangkul, mboten berat sebelah. Dia menjawab nopo? Semuanya baik, dua-duanya baik. Sudut pandang yang diambil orang alim itu adalah, dia ditanya lagi, loh kok bisa kabeh baik ya Syekh, gimana? Nah, orang alim tadi menjawab, orang yang taat beribadah kepada Allah namun akhlaknya buruk kepada orang lain, dia masih punya harapan. Dia masih punya harapan dengan ketaatan dia kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan salah satu amalnya, kemudian Allah karuniakan kepada dia akhlak yang baik. Nah, luas. Ulama kalau membicarakan soal kayak gitu niku luas, mboten banding-bandingaken. Lah kemudian yang kedua, senajan dia mboten salat, senajan dia kok mboten ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala, namun dengan keikhlasan dia berbuat baik kepada orang lain iku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho, paring hidayah dumateng panjenenganipun niku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku harapan yang disampaikan ulama niku harapan, mudah-mudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala niku kita mboten ngertos kapan kita itu akan diberikan ridho, mendapatkan hidayah. Bahkan sekarang itu kita nggak yakin apakah kita sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman ataukah tidak. Banyak contoh salaf niku ketika masa awal-awalnya itu dia termasuk orang-orang yang paling buruk, paling benci dengan Islam, tapi dia meninggalnya dalam keadaan taat kepada Allah. Celah mboten, sae. Umar bin Khattab termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua. Dia adalah orang yang paling ditakuti di Mekah karena dia itu juara gulat. Badannya tegap, kuat, awake gede. Nah, dia membenci Islam di awal-awalnya, tapi setelah masuk Islam malah menjadi kekuatan Islam nomor 1 nomor 2 setelah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu yang kita harapkan dari dua orang yang saya sebataken itu. Lah terus Syekh yang tadi itu ditanya, terus le salah sing elek niku sinten? Sing celah niku sinten wahai Syekh? Syekhnya menjawab, orang alim menjawab, yang jelek, yang tidak baik niku kita, orang ketiga. Kita suka menilai orang niki baik, orang niki buruk, sedang kita tidak menilai diri kita sendiri. Ngoten nggih. Jadi kita selama orang yang baik, selama dua orang yang disebutkan di awal itu tadi masih dalam keadaan hidup di dunia, tidak boleh kita cela. Kelek iki apik, kelek iki apik. Mboten. Kecuali untuk perbandingan, misalnya dadi biro jodoh. Aku nek arep ngepek wong kae apik ora. Lah itu orang yang paling kenal mungkin menceritakan, oh kae apik, kae saya soleha, ayo nek karo kowe jenengan niku ya kelihatannya soleh, cocok, dijodohaken. Nah niku termasuk nggih banding ngoten. Nah, keseharian kan kelihatan nggih. Misalipun enten tiyang ingkang keseharian niku nggih Allah terus. Nah, ajeng nglamar tiyang misalnya. Kula ajeng nikah kalih nika. Pripun pendapatnya jenengan? Ojo. Dia itu masih
belum terdidik akhlaknya, belum terdidik agamanya, mending cari yang lain. Lah niku ngoten niku boleh memberikan masukan. Niku tidak termasuk dalam menjustifikasi atau menentukan iki elek mboten ngoten. Itu cuma untuk perbandingan. Karena masalah rumah tangga niku nanti juga akan berjalan dengan kebaikan dua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Nah, yang pertama kali kita usahakan adalah seorang yang soleh. Supaya dia nanti mendapatkan keturunan yang soleh-soleha, pertama kali yang dilakukan adalah mencari istri yang soleha. Istri yang soleha niku juga kriterianya yang mengetahui adalah orang-orang yang di sekitar perempuan yang akan dilamar. Nggak mungkin kita ketok yang masjid terus berarti soleha. Ya tipe. Nah, misalnya ngoten mboten nggih. Jadi harus tahap tanglet-tanglet riyin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini tadi kita belum bisa menentukan orang itu baik dan buruk karena belum tentu ridho Allah niku akan jatuh, akan diberikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang yang kita tuduh sebagai orang yang buruk. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggal ridho atau tidak kepada kita, maka kita akan ditentukan nanti wafatnya dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Nah, kalau sudah meninggal dalam keadaan buruk, dia ini ninggalnya dalam keadaan elek. Contohnya pun Abu Lahab, Abu Jahal, mboten enten kebaikan dari mereka niku. Salah satu yang saya tahu kebaikan Abu Lahab niku cuman dia diringankan hukumannya dikubur niku setiap hari Senin. Karena ketika hari Senin niku kelahirannya Nabi Muhammad SAW, dia bahagia, duwe ponakan laki-laki. Nah, ketika dikabarkan, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu dari Aminah laki-laki. Senengnya Abu Lahab niku sampai dia memerdekakan budaknya, dimerdekakan. Nah, dari perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kubur untuk Abu Lahab setiap hari Senin. Nah, rasa senangnya itu menjadikan dia ya rodok diringanke. Tapi di hari yang lain dia tetap dihukum tapi tidak seberat hari biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih, jadi niku semua adalah tergantung ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang ketiga cukup kita mendoakan mudah-mudahan si fulan, mudah-mudahan iki cah iki mboten diparingi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Pun sampun luas nggih. Pemahamanipun diperluas malih. Jadi kita lebih mengutamakan harapan daripada tuduhan. Nah, mudah-mudahan dia masuk Islam. Nabi pun juga melakukan hal itu, nggih kan? Ketika Islam niku dalam keadaan lemah-lemahnya niku beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkan Islam dengan satu dari antara dua Umar yang Engkau cintai. Yang satu adalah Umar bin Khattab dan yang satu adalah Abu Jahal. Abu Jahal niku namanya Umar nggih. Lah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah meridhoi Umar bin Khattab daripada Abu Jahal. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam, menjadi penguat. Riyen niku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, keadaan umat Islam niku mboten wani dakwah secara terang-terangan. Setelah dia datang ke tempatnya Arqam bin Abil Arqam, dicegat karo Hamzah, yang buka pintu diterima Hamzah. Kowe ngopo rene? Kowe arep nyilakahi Rasulullah. Tak tugel gulung sik. Nggih. Kowe arep nyilakahi Rasulullah. Lah kemudian Umar radhiyallahu anhu, mana Rasulullah? Aku ingin berbaiat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian semuanya bertakbir Allahu Akbar. Dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, kita tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kita bebas melakukan nopo kemawon di pusat kota Mekah. Langsung dakwah niku secara terang-terangan, metu kabeh, wani do maca Quran ning Ka'bah, wani do pripun-pripun. Nah, Umar bin Khattab pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita benar-benar di atas kebenaran?" Rasulullah menjawab, "Iya, kita berada di atas kebenaran. Maka kita harus tunjukkan kebenaran ini." Langsung
Semuanya keluar mengikuti Umar bin Khattab, yang satu kelompok mengikuti Hamzah bin Abdul Muthalib, menyatakan Islam itu adalah agama yang benar, memperlihatkan syiar-syiar Islam yang kala itu disembunyikan. Mboten nutup kemungkinan orang yang misalkan preman paling ditakuti sak Boyolali. Preman yang paling ditakuti sak Boyolali. Kita harapkan dia itu masuk Islam yang beneran. Mudah-mudahan dia masuk Islam karena dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau yang Islamnya bagus itu saya, koyok ngefeke rate oke. Tapi seandainya dia yang mendapatkan hidayah, maka seluruh Boyolali ini bakal takluk. Ini luar biasa, nggih. Walaupun dia itu menyandang gelar preman saderengipun gitu. Jadi kita pandang kebaikan yang lebih luas ketika didapatkan ketika seorang itu masuk Islam, sebagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Menawi dingendikaken Umar bin Khattab niku adalah preman riyenipun, diwedeni wong sak Mekah. Ngoten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki dikuataken hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'aradu li nafahatihi. Rawahu Tabrani wa Ibnu Abdul Bar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu memiliki momentum, memiliki waktu-waktu yang ketika seorang manusia, seorang muslim melakukan ketaatan pada momen itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dia. Ala fata'aradu li nafahatihi, maka carilah, burulah momentum itu supaya kalian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terbit jam pinten, Pak? 38. Iki pun 33 dereng rampung nembe separuh. Lanjut nggih. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'aradu li nafahatihi. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Sesungguhnya Allah memiliki momentum, memiliki waktu-waktu yang siapa yang melakukan kebaikan di waktu itu, dia akan mendapatkan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala fata'aradu li nafahatihi. Maka kalian orang beriman burulah. Burulah momentum itu supaya mendapatkan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis niki kita akan banyak menemukan cerita-cerita, membuka kembali cerita-cerita umat-umat terdahulu atau umatnya Nabi di awal-awal dulu. Kisah yang pertama adalah kisah seorang pelacur yang dia masuk surga hanya sebab memberi minum seekor anjing. Sampun nate denger nggih. Nah, nek mau cerita niki ampun diwaos judulipun mawon nggih. Mungkin ndak keblasuk, mungkin ndak tersesat. Seorang pelacur dia masuk surga sebabnya adalah karena memberikan minum kepada seekor anjing. Banyak yang memahami mentahnya saja. Oh, dadi pelacur ngei mimik seekor segawon mawon masuk surga. Apa tak dadi nek pun ngoten. Wah, dadi ngono wae tuku kirik diombeni bendina. Mlebu surga mboten ngoten maknanipun. Monggo disimak riyen nggih menawi pemahamanipun tesih mahami judul itu. Wanita itu pulang dari tempat dia bekerja, nggih kerjanipun wanita kayak gitu niku napa? Napa? Sadean. Sadean napa? Nggih mboten ngertos. Ketika dia pulang melihat melewati sebuah sumur. Sumur niku samping-sampingnya niku tanahnya basah. Ada seekor anjing menjilat-jilati tanah yang basah. Dia tahu mesake. Iki nek kula ajeng matur asu mboten penak. Niki asune ngelak. Sadar dia belajar niku. Rasa iba mesake. Lah akhirnya dengan keikhlasan manahe seorang pelacur, bayangkan. Dia kasihan anjing itu kehausan, akhirnya sumurnya yang dalam niku dia turuni. Kalau zaman dulu itu sumur niku njiko banyune medun, mboten ditimbo kados sakniki, mboten disanyo, mboten didiesel napa jet pump. Dereng enten. Dia turun, dia lepas sepatunya, kemudian mengambil air dari dalam, kemudian keluar dari sumur,
menemui anjing itu dan didulangke, diombeke. Dari kejadian itu ternyata Allah Subhanahu wa taala maringi ridho. Nggih, entah bagaimana caranya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelacur niku berpikir. Akhirnya dia tobat menjadi seorang muslimah dan wafat dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, niku cerita yang mboten diwaos ten critanipun nggih. Gur diwaos judule tok akhirnya tersesat. Insyaallah ibu-ibu mboten mikir judule tok nggih. Wah penak dadi yang ngono, ngombeni asu mlebu swarga. Mboten niku ada kisah lanjutannya. Dia meninggal dalam keadaan muslimah, meninggal dalam keadaan taubat kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang akhirnya dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ingat nggih, momen Allah Subhanahu wa taala maringi kula panjenengan sami niku momen untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi momen yang diberikan itu bukan amalan-amalan wajib, sholat 5 waktu misalipun, puasa misalipun, bayar zakat misalipun. Tapi momen yang diberikan itu amal-amal yang lain, nggih. Misalipun nggih tadi memberi minum seekor binatang. Nggih sing dicontohke binatang sing paling elek. Yang diberi minum oleh wanita dengan pekerjaan sing paling elek. Nggih. Tapi dia akhirnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memanfaatkan momennya itu. Loh kan kalau seandainya wanita itu tadi tidak memberikan minum kepada si anjing ini kan juga pilihan dia kan nggih kan? Dosa mboten? Mboten. Tapi karena dia ikhlas hatinya kemudian memberi minum seekor anjing yang kehausan karena mesake kok ndak mati kehausan, akhirnya Allah ridho. Lah ini saya teringat hadis Nabi la tahqiron minal ma'rufi syai'un walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan kebaikan itu sekecil apapun walaupun hanya kalian bertemu dengan temanmu, saudaramu dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Nah, ketemu tangane guyu, "Nggo Pak, nggo Bu." Nek merenggut mawon niku nggih mboten sae walaupun juga tidak dosa ngoten. Lah ketemu uang neng dalan kenal arek guyu itu pahala, arek merengut ya ora itu dosa jane. Nah, ngoten nggih. Nah, tapi kalau misalkan kita senyum saja, kita harapkan mudah-mudahan ini adalah momen yang diberikan Allah kepada saya karena saya tersenyum kepada tetangga yang lewat papasan kalih kula, mudah-mudahan Allah paring kula ridho, paring kula hidayah sebagaimana yang diberikan kepada seorang wanita tadi itu. Nah, oleh karena itu ya kita jangan meremehkan kebaikan yang kita anggap niku remeh kecil. Semut, kita masuk kamar mandi, enek semut yang baik kita, yang bak kamar mandi semut kecemplung. Tulung-tulung niku nggih asline nggih. Nah, kita nggak tahu bahasanya mau. Tolongnya aku tenggelam. Nah, kita sadari dengan keikhlasan hati kita ditulungi semut kuwi dicolke ning daratan. Ampun malah syukur, ngregeti omahku wae. Ngaten nggih? Ampun ngoten nggih. Jadi diselamatkan atau binatang kecil yang lain ketika dia terperangkap di suatu tempat yang membahayakan dia, kita tolongi. Kecuali hewan-hewan yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Itu pun juga membunuhnya tidak dengan bentuk penyiksaan. Kalau jengking lewat, bukan kalau jengking diperintahkan untuk bunuh. Akhirnya dicutik, dicekel, cekurke nggon banyu, wis wafat kowe ning kono. Nyiksa niku. Tapi seketika dibunuh. Oh, kalau jengking der. Langsung mati nggih. Cicak, tikus, kecoa yang disebut sebagai Rasulullah sebagai fusakun shaghir, hewan-hewan fasik kecil yang diperintahkan untuk membunuh. Dibunuh seketika, tidak disiksa. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah seorang Majusi. Orang Majusi itu jelas 100% kafir. Karena orang Majusi niku berideologi ateis, dia tidak percaya Tuhan. Dia memiliki amalan yang sangat olo, sangat jelek sekali, yaitu menikahi putrinya sendiri. Ya bebas, mereka tidak diikat syariat Islam, gitu. Dia menikahi anaknya sendiri karena anaknya terlalu cantik. Wah, tak didik dhewe anak ayu-ayu dirabi wong liya, enggak ridho. Nah, ketika malam hari, ketika ia hendak mencampuri anaknya yang dia nikahi itu, dia mendengar suara sandal dan ublik menuju ke rumahnya, srek. Tapi ketika sampai depan pintu, pergi. Nah, orang
Majusi ini bingung. Sopo ya? Mosok ana demit ngomong ngelilingi omahku ngoten mungkin pikirnya. Nah ini terjadi di masa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bolak-balik kaya ngoten niku. Ada suara terompah, suara sandal itu serak-serak ketika sampai di depan rumahnya. Ketika orang Majusi hendak membuka pintu niku, tiba-tiba orang itu pergi lagi. Nah, akhirnya ditunggu nih, diindik, sopo ya. Nah, akhirnya ternyata dia adalah seorang muslimah, janda, anaknya oke. Terus dibuka, saat durunge lunga langsung dibuka, jeglek. Kowe ngopo kat nggak mau bola-bali ning omahku, tapi pas arep tak buka, kok kowe malah lunga. Nah, akhirnya wanita tadi itu mengatakan, "Hei wong Majusi, aku iki wong muslimah. Aku ki mikir ning nggonanmu ki arep njaluk maem mergo kowe iki wonge sugih. Nek aku teko rene kowe duwe le dikeke aku. Tapi aku pas tekan ngarep omahmu aku mikir, aku ki muslimah mosok kok ya njaluk ning ngone wong Majusi. Lah tapi nek aku ora njaluk, anak-anakku ki mboten ora maem. Nah, tapi setelah sampai depan rumahmu aku mikir meneh mosok aku njaluke ning wong Majusi." Lah akhirnya orang Majusi niku iba mesake. Dia udah kenal jandane niku. Wah ya wis rene tak kei maem, sak anak-anakmu gak rene. Akhirnya orang Majusi itu melakukan sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ngambilke gandum, diusungke, dimasake, diparingke, anake didulangke. Di suatu malam, orang alim yang sedesa dengan orang Majusi ini, orang yang alim, ulama di antara orang-orang yang ada di kampungnya itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan salam. "Hei, wong alim, aku nitip salamku marang wong Majusi." Kaget. Wong Majusi ini ra ndek apik-apik, blasok malah nikahi anake lho iki. Tapi kok dapat salam dari Rasul. Jangan-jangan mimpiku salah ya. Lebeng malam hari ini mimpi, besok mimpinya sama nggih. Mosok ya mimpi ketemu Nabi, mosok ya hapus-hapus. Lah akhirnya dia datang kepada si Majusi, wong Majusi, "Aku ki ngimpi ketemu nabiku." Lah beliau menyampaikan salam, disampaikan kepada jenengan. Tur ini jenengan sampun berbuat baik kepada seorang wanita di suatu malam. Nah, langsung orang Majusi itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lho kok malah syahadat? Kaget iku niku ulama iku. Kok malah syahadat? Dan dijawab, nabimu aja tahu, padahal kejadian malam hari itu saya ngerti gur aku karo ya wong wedok niku wau, janda niku wau, tapi kok nabimu ngerti, berarti nabi mungkin nabi tenanan. Oh, langsung dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, Yahudi ini si Majusi ini mendapatkan momen dari Allah Subhanahu wa taala berupa seorang janda yang minta makanan ke rumahnya niku, dan dia mengambilkan dengan cara yang baik, melayani dengan cara yang baik. Lah kalau misalkan jiko kene wis kuwi ning ngarepan kuwi ana gandum, jiko gak mulih kono. Lah itu beda lagi nanti nggih. Mungkin Allah Subhanahu wa taala enggak ridho, tapi caranya orang Majusi itu diridhoi Allah, dijikoke, dimasake, diparingi dalam keadaan matang, bahkan anak-anaknya didulangke. Lanjut nggih niki nggih. Pun 44 iki kisahnya masih ada 2 lagi. Maksimal jam 6 insya Allah nggih. Lah, kemudian kisah yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan momen kebaikan yang mengambilnya dan mendapatkan ridha Allah adalah kisah di masa lalu, di masa Nabi Musa. Nah, kalau kita membahas tentang kisahnya Nabi Musa, pasti kita tahu Nabi Musa niku berlomba kalih tiyang berlomba bersama tukang sihirnya Fir'aun. Nggih. Insya Allah niki sudah umum, sudah tahu. Tapi ada kisah hikmah di situ yang harus kita petik, kita ambil hikmahnya yang sangat luar biasa. Fir'aun ketika melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Ya, sebenarnya hakikat tongkatnya Musa menjadi ular niku ular tenanan. Karena yang ngubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sihir. Tapi Fir'aun, karena keterbatasan Fir'aun, seorang manusia yang hina, yang tidak tahu apa-apa, yang meyakini bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan, nganggep yang dilakukan Musa itu adalah sihir. Wah, iki sihir iki, aku ngerti. Nah, akhirnya diajak, ditantang, kowe wani ora lomba karo tukang sihirku. Nah, akhirnya diundang di sebuah lembah lapangan,
dikumpul ke semua orang Mesir untuk menjadi penonton. Fir'aun sudah bangga itu, mesti tukang sihirku menang. Lah akhirnya tukang sihirnya disewa nih. Disenyewa tukang sihir wong pirang-pirang. Kemudian Fir'aun menjanjikan kepada mereka, kalau kalian menang nanti kalian akan menjadi orang-orang yang paling dekat dengan aku. Wah, tukang sihirnya udah seneng. Seneng, wah, tadi tukang sih, tadi jadi orang-orang terdekati Fir'aun. Kan mereka masih menganggap Fir'aun itu sebagai Tuhan mereka. Lah banjur nopo? Ketika hendak berlomba niku, tukang sihirnya Fir'aun niku malah berbuat sopan. Berbuat sopan kepada Nabi Musa. Jadi mboten sombong, wah mesti menang aku. Kowe kalah aku akeh kowe gur siji. Tidak seperti itu. Apa yang dikatakan oleh tukang sihirnya Fir'aun di dalam surat Toha mulai ayat 65 niku dipun kisahaken. Qalu ya Musa imma an nulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa. Duh Musa, wahai Musa, monggo jenengan riyin napa kula riyin. Lah niki bahasane halus banget niki. Para tukang sihirnya Fir'aun niku nyampe kene halus banget. Nah Fir'aun yo kaget, kon lomba kon bangga malah do hormat neng Musa. Bahkan takok jenengan riyin napa kula riyin lengkang nglemparaken tongkat. Nah, Musa menjawab bal alku, monggo jenengan riyin. Nah, mungkin dengan sikap sopannya para tukang sihir itu, Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan mereka hidayah yang akhirnya ketika tongkat mereka dilemparkan menjadi ular yang jumlahnya sangat banyak, Musa pun dengan tenang melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Nah, tukang sihir niku juga heran, wih, punyanya Musa itu betul-betul jadi ular, sedang punya kita itu tetap kayu dan tali. Tapi kita sihir mata manusia itu melihat seakan-akan itu adalah ular. Nah, tukang sihir Fir'aun juga kaget, ini ular tenanan. Nah, akhirnya mereka kharru sujadan, mereka sujud kepada Musa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa. Kami beriman kepada Robnya Musa. Fir'aun ngamuk. Kenapa kamu beriman kepada Robnya Musa sebelum izin kepadaku? Nah, tapi mereka tetap kekeh, pokoknya aku iman kepada Robnya Musa dan aku tidak beriman kepada Fir'aun sebagai Tuhan. Ngamuk Fir'aun, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Tenan, aku tak ketok tanganmu, tak ketok sikilmu, wala usollibannakum bar kuwi kowe bakal tak salib. Nah, tapi keimanan telah masuk ke dalam hati mereka, ridho Allah sudah masuk ke dalam hati tukang sihir itu, mereka tetap beriman kepada Musa sekalipun mereka disalib, dipotong tangannya, dipotong sikile. Ya, setelah itu kan karena Fir'aun itu bala tentaranya sudah ready, sudah siap di samping mereka, akhirnya tukang sihir itu ditangkap dan betul-betul dipotong tangannya, dipotong kakinya, kemudian disalib, dibiarkan mati pelan-pelan. Oke. Tapi mereka tidak goyah, imannya kepada Musa alaihi salam, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kuat dan mereka akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini kok kisah orang-orang yang mendapatkan momen, kemudian dia mungkin tidak sengaja karena dia itu tidak sengaja memilih kebaikan yang akhirnya Allah ridho dan memberikan hidayah kepadanya. Walaupun kebaikan yang dilaksanakan itu bukan sifatnya tidak kewajiban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir niki yang contoh niki, menawi kebalikannya dari orang beriman namun dia melakukan amalan-amalan yang mungkin menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan insyaallah nggih ngertos kisah tentang Sa'labah nggih. Eling mboten? Sa'labah namanya adalah Sa'labah bin Hatib al-Ansori. Dia itu adalah orang Madinah yang sangat soleh sekali di masa awal-awalnya. Soleh banget. Kalau iktikaf niku disunahkan Nabi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, Sa'labah niku mboten. Dia setiap hari iktikaf. Sampai dia dijuluki Hamamatul Masjid. Dia adalah merpatinya masjid. Karena saking seringnya dia menetap di dalam masjid. Saking solihe. Sahabat yodo kagum, apik. Saking solihnya, bukan saking solikin. Solikin kula.
Nggih, saking solehnya niku dijuluki hamamatul masjid, merpatine masjid. Nah, dhek niku tiyang melarat, yang miskin. Nah, suatu saat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya Allah ngaruniakan kepada dia kekayaan. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong dongaaken kula semoga Allah memberikan saya kekayaan. Keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat niku sebenarnya juga ujian, nggih. Karena Nabi niku ketika minta kepada Allah akan dikabulkan. Nah niku ujian niku. Jenengan misalnya ada Nabi di hadapan jenengan, di samping jenengan. Nah kondisinya melarat misalnya pun. Nah kalau hatinya niku pasti cenderung pengen sugih kan? Nggih kan? Nggih mboten. Mikire engko nek sugih kan infake oke. Engko nek sugih kan iso luwih ngamal ibadah sing oke, ngeki wong fakir miskin makani dan lain-lain. Nah Sa'labah niku juga sama. Dia sudah soleh tapi melarat niku. Nemoni Nabi njuk ben diparingi sugih. Nggih. Lah ketemu Nabi niku nek njuk sugih nggih mengke didongake ya Allah paringono sugih, mboten diparingi pesugihan, nggih. Nek tiyang sakniki kan nyuwun sugih diparingi pesugihan ngoten nggih. Lah niku langsung diparingi sugih walaupun dengan proses nggih. Prosesipun terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi donganipun Nabi niku mustajab. Nggih, kan ada juga wanita yang ayan bertemu dengan Nabi nyuwun donga ya Rasul, semoga Allah menyembuhkan ayanku karena nek kumat ki aku udah enggak sadar, auratku sering terbuka, tersingkap. Nyuwun didongake ben mari. Lah Rasulullah niku sebelum mendoakan biasanya memberikan solusi terlebih dahulu. Nggih. Tapi solusi niku kadang diterima, kadang boten. Sebagaimana disampaikan kepada wanita niki nggih. Ini yang kedua nggih, yang pertama dilanjutkan nanti. Wanita yang ayan tadi niku dikatakan Nabi begini, kamu dengan penyakit ini kalau kamu sabar masuk surga. Tapi aku bisa mendoakan kamu supaya sembuh. Lah wanitanya mikir, oh nek sabar mlebu surga ya Rasul. Ya nek sabar mlebu surga. Tapi tetap loro. Oh nggih nek ngoten nyuwun donga menawi kula kumat ayanipun auratipun boten dipun singkapaken nggih. Ditutupi ya nggih. Ya Rasul. Akhirnya Rasul doakan, ya Allah kalau wanita niki ayane kumat, tolong auratnya jangan sampai kelihatan. Nah, akhirnya dikabulkan ketika dia kumat ayannya, nggih mboten sadar kaya nika, tapi auratnya mboten tersingkap. Lah wanita itu memilih kebaikan. Lebih baik sakit tapi nanti meninggalnya masuk surga, sabar. Berbeda dengan Sa'labah. Sa'labah niku ya Rasul kula pengen sugih, nyuwun tulung jenengan dongake kula ben sugih. Njaluke sugih tok, mboten njaluk berkah. Nggih. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngasih solusi dulu, wis Sa'labah. Tak kandhani sik ya. Engko tak dongake, tapi tak kandhani sik. Kowe kuwi apike melarat ngene kok. Sa'labah ternyata enggak terima. Maksudnya enggak terima niku enggak Rasul, aku pengen sugih ben kowe iso ngamal neko-neko. Lah aku ndelok Abu Bakar, aku ndelok Umar, sedekah oke aku ndelok Abdurrahman bin Auf, ndelok Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib dikisahkan itu tidak terlalu kaya, yang kaya niku Utsman bin Affan. Mereka beribadah dengan harta mereka luar biasa. Saya pengen seperti itu ya Rasul. Nah, akhirnya ya sudah kalau begitu didoakan, ya Allah berikanlah kekayaan kepada Sa'labah sebagaimana yang dia minta. Ya kurun waktu berjalan, Sa'labah niku dikaruniai harta yang banyak berupa domba atau kambing. Kambingnya niku dikatakan bainal jabalaini. Kambingnya itu bisa menutupi 2 bukit. Lih. Jenengan gadah setunggal pun seneng mboten. Duwe loro duwe telu. Duwe 10 kok seneng. Wadusku 10, gele siji manak, 4 sehat kabeh lanang-lanang. Seneng banget. Lah iki Sa'labah bondone wedhus nutupi 2 bukit niku lho. Lah ketika dihitung niku kekayaan dia itu sebanyak 4.000 ekor kambing. Luar biasa banyak sekali nggih. Lah kalau orang kaya kan dimintai zakat mal per tahun nggih. Kalau capai nisab setiap 40 kambing niku zakatnya 1 kambing kalau sudah berputar 1 tahun nggih. Zakat dari 40 kambing zakatnya 1. Lah nek 4.000 zakate 100. Lah nek di 40 zakate siji kan ngetoke siji lah gampang, yang siji gawaan zakat. Lah niki Sa'labah ketika diparani Rasul, Sa'labah wayahe zakat. Wedhusmu nggih ngis diitung jumlahe 4.000.
Berarti dari 40-nya 1, berarti kalau 4.000 zakatnya 100. Salabah ngelak. Malah ngendika napa? Inna hadhihi laisat bizakah, innama hadhil khoros. Wahai Rasulullah, ini itu bukan zakat, tapi ini adalah pemerasan. Wow, dari kata-kata pemerasan niku mungkin Allah Subhanahu wa taala mboten meridhoi, mencabut hidayah dari hatinya sehingga Sa'labah niku diparingi atine wong munafik. Bahkan yang memunafikkan Sa'labah niku mboten nas yang diperselisihkan ulama, yang diperselisihkan para sahabat, tapi turun kepada dia ayat surat At-Taubah ayat 77. Nek le turun niku ayat wis rasah teko iki kok ngene sapa jelas dia itu sudah sesuai ayat itu. Ayatnya napa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ini adalah ayat yang turun kepada Sa'labah atas perbuatannya. Yang memunafikkan Sa'labah itu bukan hanya sabda Rasul, bukan hanya perkataan sahabat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Sa'labah itu orang munafik. Padahal dia tadinya adalah orang yang sangat soleh, hamamatul masjid, dan wis duwe kambing akeh kan malah sibuk ngurusi wedhuse selali iktikaf. Serata iktikaf lah hamamahnya dorone wis ilang. Mungkin gitu. Nah, jadi kita nggak cuman para sahabat, nggak cuman kita semua, bahkan orang-orang kafir itu setiap harinya diberikan momentum, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku kebaikan. Mungkin bentuknya adalah hal yang kecil dan bentuknya bukan kewajiban ibadah, tapi hal-hal kecil seperti tadi seorang pelacur memberikan minum, kemudian orang Majusi yang melayani wanita muslimah tadi itu dengan cara njikoke gandum kemudian ndulangke ten anak-anake ngoten niku, atau sikap hormatnya tukang sihir Firaun kepada Musa yang menyebabkan mereka diridhoi Allah kemudian mendapatkan hidayah. Lah mari kita lihat di harian kita kesempatan apa yang kira-kira Allah berikan kepada kita berbuat baik di situ dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi kita sedaya ridhanipun hidayahipun ngantos kita dipun wafataken. Mekaten Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terbit fajar. Setelah ini nanti dilanjut dengan salat 2 rakaat, salat syuruk. Mudah-mudahan mendapatkan pahala sebagaimana besarnya pahala haji dan umrah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.